Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat. Alhamdulillah. Tadi mau kemari udah makan? Udah. Udah masak? Udah. Udah siap ini nerima ya? Udah Bu. Alhamdulillah. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir hari ini dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan pertemuan P2K2. Itu adalah kewajiban ya, harus komitmen. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melakukan pertemuan ini, lebih baik kita ucapkan pertemuan ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Nah, sebelum saya lanjutkan materinya, saya mau tanya ini sama ibu-ibu semua. Pertemuan sebelumnya, materi kita apa, Bu? Mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga. Iya, bagus. Nah, ingat Mas Yan. Nah, saya mau tanya ini, apa yang Bu lakuin sama pertemuan yang kemarin itu? Apa yang udah Ibu lakuin? Apa udah diamali di rumah? Udah, Bu. Udah. Ibu apain lah itu? Ilmu yang di rumah itu kayak mana cara mengelolanya? Mengelola uang itu Bu sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan sesuai keinginan. Yaitu kebutuhan kami selaku ibu rumah tangga, yaitu kebutuhan makan, anak sekolah Bu, dan biaya sehari-hari. Kalau keinginan itu Bu, kalau ada uang lebih, kalau nggak ada uang sisa Bu, ya nggak bisa lah Bu. Namanya sekarang apa-apa mahal. Iya, bagus. Beri aplaus dulu. Nah, selanjutnya, setelah tadi menyesuaikan waktu pengembalian, sekarang sesuaikan, bandingkan pada saat ibu mau meminjam, bandingkan tempat-tempat meminjam. Usahakan kalau ibu mau minjam itu cari tempat pengembaliannya itu yang paling murah. Jangan kalau ada rentenir yang mau minjamin, misalnya 1 juta, itu bunganya sekian. Biasa itu rentenir mahal ya Bu? Mahal. 10-15% kadang Bu. Nah, kalau bisa dijauhi lah itu. Walaupun cari dulu tempat yang lain. Tempat yang untuk meminjam itu di sini banyak saudara atau kerabat dekat. Ya. Nah, biasanya prosesnya itu cepat. Kalau dikasih. Iya. Kalau Kalau nggak dikasih, ya kita nggak dapat pinjaman. Iya, Itu ya. Bu. Yang kedua, di sini ini yang saya katakan tadi, rentenir atau bank keliling. Iya. Itu mudah prosesnya, nggak perlu pakai agunan, Iya. pakai surat tanah, nggak perlu. Fotokopi aja kan, fotokopi KTP biasa bibirnya suka terus. Masih cair, ayo nggak pakai agunan. Iya. Nah, jauhi itu, karena biasanya itu batas maksimalnya memang nggak ada, tapi bunganya tinggi. Betul Bu. Iya. Nah, kemudian ada kelompok simpan pinjam atau PKK atau arisan. Iya. Nah, kalau di situ bisalah kita minjam di situ. Itu caranya mudah. Kemudian bunganya itu cenderung rendah. Ya. Jadi untuk ibunya diperhatiin lah tempat-tempat gua. Kemudian ada koperasi simpan pinjam atau bank pasar. Cari tempat meminjam itu yang relatif murah bunganya. Kemudian pengembalian yang paling murah. Janganlah Bu, kalau bisa janganlah kita banyak-banyak berutang. Ya terakhir nanti jadi itu gali lubang, tutup lubang Bu ya. Utang sama si ibu A untuk membayar utang sama ibu si C. Jadi kitalah semua yang mengkoordinir, kita semua yang menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Makanya kembali kita ke pertemuan sebelumnya, gunakan kebutuhan itu, gunakan pendapatan sesuai dengan kebutuhan supaya tidak terjadi besar pasak daripada tiang, kan seperti itu. Nah, rencanain dulu. Gitu juga pada saat ibu dapat penghasilan, ibu merencanakan penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini pun begitu juga. Pada saat ibu mau meminjam, rencanakan dulu. Ini aku meminjam untuk apa? Aku minjam mau berapa banyak? Aku mau minjam ini untuk kebutuhan apa?
siapa mau aku pinjam, kemudian berapa yang mau aku pinjam, harus aku sesuaikan. Nah, aku minjam ini untuk kebutuhan ini. Jadi mungkin aku mau kebutuhan bayar PLN 200.000, jangan minjamnya 500.000, nanti Iya, susah Bu. bayarnya. Nah, mungkin seperti itu pertemuan hari ini diamalin. Ya, Bu. Kita coba di rumah dilaksanain, kita coba di rumah dikerjain. Ya, Bu. Apa hasilnya? Pasti nanti ada hasilnya. Ibu juga yang ngerasain, ibu juga yang paham, ibu juga nanti yang mengendaliin itu mudah pengendaliannya. Akhirnya nanti ya ibu juga dengan uang yang lebih ibu bisa menabung, dengan uang lebih ibu bisa beli sesuai apa yang Sesuatu. ibu inginkan. Iya kan gitu. Bu. Nah, sampai sini ini paham? Paham, Bu. Ya? Coba kita sama-sama amalin, kita sama-sama kita kerjakan supaya bermanfaat untuk ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat terutama bagi saya Iya. dan juga bagi ibu-ibu semuanya. Gitu. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi keinginan itu belum, jangan dipenuhi kalau tidak ada uang Uangnya. sisa. Artinya penuhi dulu kebutuhan, kan gitu. Ya, Bu. Nah, kemudian kita masuk yaitu untuk materinya tentang meminjam. Meminjam itu biasanya orang ibu di sehari-hari pernah nggak meminjam? Pernah. Pernah. Untuk apa ibu minjam? Itu biasa kebutuhan yang terdesak, Bu. Misalnya tiba-tiba ada anak yang sakit, pas kebetulan gak ada uang di rumah, pas kebetulan entah ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu loh, Bu. Artinya berarti ibunya ini udah merencanakan meminjam. Meminjam itu memang betul-betul direncanain ya. Ya nggak ada rencana juga, Bu, tapi ibaratnya gini, Bu, kalau ada sifatnya yang mendadak gitu loh, Bu, ya saya meminjam gitu, Bu. Kalau nggak mendadak ya nggak meminjam lah, Bu. Takutnya terpakai duit itu untuk hal-hal yang nggak Iya. penting, Bu. Oke, itu. Oke, beri aku ibunya. Nah, di sini kita gali lagi, kita coba belajar lagi. Ibu belajar, saya juga belajar. Untuk apa kita meminjam sebelumnya? Kita berhati-hatilah dalam menggunakan uang yang kita pinjam. Usahakan jangan gali lubang tutup lubang. Iya, Bu. Iya, oke. Nah, kelolahlah uang itu dengan tepat. Oke? Iya, Bu. Nah, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jangan hanya sendiri, harus bersama-sama dengan suami. Mungkin sama-sama kita rembukin ini uang mau untuk dipakai apa, gitu ya, Bu. Iya, Bu. Oke, di sini sebelum meminjam, hal yang pertama adalah untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya kita meminjam itu adalah untuk memenuhi Kebutuhannya. kebutuhan. Janganlah kita meminjam untuk memenuhi Keinginan. keinginan. Nanti yang ada malah repot sendiri Ya, ya. betul, Bu. Iya. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Sebelum ini, ibu belum, ini ada kebutuhan mendadak. Nah, Ibu punya, misalnya ini punya paling kecil emas gitu. iya. Ibu mau hutang Nah. atau gimana? Ya, saya daripada berutang, Bu, mendingan yang apa yang saya punya saya jual lah. Iya, itu baru pemikiran yang bagus. Iya. Ya, sebelumnya sebelum kita berhutang, jika ada gunakan tabungan. Kalau kita punya Tabungan, Bu. atau kalau kita punya aset mungkin emas atau apa, lebih bagus itu kita jual dulu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, ya kan? Jangan kita sayang aku mau jual emasku, aku utang aja lah sama si A, Iya. aku utang aja lah sama ibu ini, kan gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi buanglah pemikiran yang seperti itu, karena saya banyak ini saya lihat ibu-ibunya seperti itu, emasnya ada, Iya. utangnya juga banyak, ya kan? Jadi kalau ada bank-bank keliling itu yang menawar-nawarkan
hutang, nggak pakai agunan, cuma Iya, Bu. fotokopi KTP, janganlah. Jangan jangan terus dipinjam. Kalau pada ujung-ujungnya buat pening kita, dari mana kita mau membayar, pakai apa kita bayaran gitu. Iya, Bu. Tapi kita direncanain, aku mau minjem itu mau pakai apa? Toh untuk kebutuhanku ada, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikanlah jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Misalnya nih, kita hanya butuh 500.000, Iya, Bu. jangan minjamnya 1 juta. Iya. Iya kan? Iya, Tapi Bu. kebanyakan nggak ya? Ah. Minjem butuhnya 500.000, ada yang minjemi 2 juta. Iya, saya mau, Bu. 2 juta aja. Nggak dipikir bagaimana cara aku bisa nggak ya bayarnya. Nah, jangan seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Iya, jadi harus dipikirkan, aku bisa nggak ya bayarnya. Kalau aku butuhnya 500.000, aku ngambil 2 juta, mau aku pakai untuk apa? Nah, kan seperti itu. Yang ada Mubazir, Bu. mubazir. Oke, selanjutnya, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Jadi disesuaikanlah. Kalau kita minjam mungkin dengan tetangga, nanti dikasih jatuh tempo waktu, mungkin saya bayarnya bulan depan ya, Bu, harus ditepati. Itu adalah kewajiban ibu untuk melaksanakan pembayarannya. Jadi si ibu juga